bersama Kak Nia. Pada video kali ini insya Allah kita akan membahas tentang grammar and syntax. Nah, adik-adik, untuk permulaannya, introduction kali ini kita akan membahas apa sih itu grammar. Nah, grammar is what a speaker knows about language. Jadi di sini grammar itu isinya linguistic knowledge and competence. Nah, untuk komponen dari grammar itu sendiri, komponen dari grammar itu ada 4, yaitu phonology, morphology, syntax, and lexicon. Sekedar info untuk adik-adik, phonology, morphology, and syntax ini merupakan bagian dari linguistik. Ketika kita berbicara tentang grammar, kita tidak akan asing dengan istilah universal grammar. Universal grammar ini merupakan teori yang diungkapkan oleh Noam Chomsky, salah satu linguis ternama di dunia. Ya, untuk definisi universal grammar, definisinya it is the properties that all human languages share. Jadi universal grammar itu adalah segala properti atau unit-unit yang dibahas dalam bahasa manusia. Oke? Feature atau hal-hal yang terkait dengan universal grammar itu ada innateness dan human beings are born with language ability. Jadi sekedar informasi untuk adik-adik bahwa universal grammar itu memiliki feature yang mengungkapkan bahwa manusia itu terlahir dengan kemampuan berbahasa. Adapun prinsip dari universal grammar itu sendiri yaitu true of all languages. Jadi bahasa itu memiliki kesamaan satu sama lain. Contohnya saja untuk adik-adik ketahui bahwa semua bahasa itu memiliki verb dan noun. Jadi tidak ada bahasa di muka bumi ini yang tidak memiliki kata kerja dan kata benda. Itulah prinsip dari universal grammar yang mengatakan bahwa true of all languages, bahwa bahasa itu semua memiliki kesamaan atau kebenarannya. Kemudian untuk bukti dari universal grammar yaitu children can acquire languages they are exposed to with it. Jadi anak-anak itu terlahir dengan mendapatkan bahasa yang mereka dapatkan dan mereka dengarkan dengan mudah ketika mereka berhadapan dengan kontak dengan orang yang pertama mendengar bahasa, yang didengar bahasanya itu ibu, misalnya ibu bayi atau anak itu. Jadi di sini nanti akan berkaitan dengan second language acquisition. Pada slide sebelumnya kita telah membahas tentang universal grammar dan kita telah mendapatkan sedikit tambahan bahwa universal grammar ini pertama kali atau jadi universal grammar tadi itu banyak diperkenalkan oleh Noam Chomsky, salah satu linguis ternama di dunia, dan dalam teori beliau juga mengatakan bahwa competence and performance itu adalah bagian dari bahasa. Nah, apakah itu competence, apakah itu performance? Mari kita lihat sama-sama. Untuk competence, what you know about linguistic knowledge. Jadi competence itu apa yang kita ketahui tentang linguistik. Misalnya fonologi, dia membahas tentang bunyi-bunyi bahasa. Kemudian morphology, dia membahas tentang bagaimana membentuk struktur kata. Syntax, dia membahas bagaimana cara membentuk struktur kalimat dan seterusnya. Jadi kompetensi itu berbicara tentang bagaimana sistem linguistik itu secara sempurna. Sementara performance itu adalah how you use this linguistic knowledge in actual speech and production and comprehension. Jadi performance itu adalah bagaimana kita menggunakan pengetahuan linguistik yang kita punya pada produksi atau ungkapan sehari-hari kita ataupun bahasa sehari-hari kita, daily language kita. Jadi pada intinya adik-adik, bahwa competence and performance itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yang mana competence itu adalah ilmu dari bahasa itu sendiri atau linguistik, sementara performance adalah bagaimana kita menggunakan ilmu bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam hal ini cara kita berbahasa dengan menggunakan ilmu dari linguistik itu sendiri. Untuk contoh competence, misalnya he likes eating mangoes. Performance, you don't. Jadi di sini he likes eating mangoes. Jadi
kita lihat bahwa yang ditekankan di sini pada competence adalah ilmunya. Misalnya di sini like itu adalah kata kerja, eating itu kata kerja, tapi karena dia ketemu dengan like maka dia eating ini akan berfungsi sebagai gerund atau kata kerja yang dibendakan. Jadi di sini performance itu merupakan cara kita mengekspresikan dari kompeten he likes eating mangoes yang di sini menampilkan bahwa dia mengikuti aturan struktural atau sintaktik yang benar. Sementara performance jawabannya you don't. I like eating mangoes. I don't like eating mangoes. Itu kompetensinya, sementara performance-nya bisa kita singkat I don't like it. Seperti itu. Grammar juga memiliki beberapa tipe atau jenis. Yang pertama adalah descriptive grammar, yang kedua prescriptive grammar, yang ketiga adalah teaching grammar. Descriptive grammar itu adalah to describe what you know about grammar. Jadi di sini bagaimana pengetahuan kita tentang grammar itu sendiri. Kemudian prescriptive grammar itu merupakan bagaimana kita perlihatkan bagaimana kita menggunakan grammar itu. Sementara teaching grammar di sini memberikan penjelasan bahwa bagaimana grammar itu digunakan untuk mengajarkan bahasa. Jadi singkatnya, descriptive grammar itu pengetahuan kita tentang grammar. Prescriptive grammar adalah bagaimana kita harus mengaplikasikan grammar itu. Sedangkan teaching grammar bagaimana kita menggunakan grammar dalam mengajarkan bahasa. Setelah kita memahami tentang grammar beserta bagian-bagiannya, sekarang kita masuk pada sinteks. Pertama, kita harus memahami apakah syntactic function itu. Syntactic function itu bisa adik-adik nonton pada video kakak sebelumnya yang juga memiliki judul yang sama, syntactic functionnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami terkait dengan syntactic function. Yang pertama adalah functionnya di sini dia bisa berfungsi sebagai subjek, verb, ataupun objek. Nah, subjek adalah yang memberikan penekanan. Subject is the word that performs the function. Jadi subjek di sini adalah kata yang menampilkan fungsi. Nah, objek di sini adalah object is the word to which action has been performed. Jadi objek itu adalah kata yang menunjukkan bahwa aksi atau tindakan itu telah dilaksanakan. Jadi subjek itu selalu mengacu kepada kata kerja. Contohnya, misalnya I eat the apple. Saya makan apple itu ya. Jadi saya itu merupakan subjek yang memiliki fungsi bertindak atau memberikan tindakan kepada objek. Objeknya adalah apple. Sementara verbnya adalah eat. Ya, seperti itu adik-adik ya. Nah, untuk membentuk suatu subjek perlu kita ketahui tentang subject verb agreement. Jadi bagaimana hubungan antara subjek dengan verb, yang mana dalam suatu kalimat verb itu merupakan predicate atau yang memberikan fungsi terhadap subjek. It is important to ensure that the subject and the verb in a sentence agree. Maksudnya agree di sini adalah sejalan atau sudah memenuhi persyaratan atau struktur dari sebuah grammar. Misalnya saja ketika kita mengganti tadi I eat apple, kita ganti subjeknya he, maka it itu harus mengikuti struktur dari grammar, yaitu dengan menambahkan s menjadi he eats the apple. Nah, adik-adik, ketika kita berbicara tentang sinteks, maka kita tentu saja akan menyinggung tentang frasa, klausa, dan kalimat. Untuk lebih jelasnya lagi, adik-adik juga bisa menonton video kakak terkait dengan frase pada video-video sebelumnya ya. Silahkan cek di video kakak. Nah, terkait dengan frasa, clauses, and sentence, ini diberikan definisi dalam buku Delahante and Garvey yang diterbitkan 2010 yang berjudul The Sense of Language. Di situ yang pertama frase. Phrase is a grammatical unit composed of one or more words. Jadi frasa itu merupakan suatu unit grammar yang dibangun dari satu atau lebih kata. Sementara klausa itu dibangun dari dua frasa.
Dan di sini biasanya klausa itu akan membentuk menjadi subjek dan predikat atau S and P. Sementara kalimat or sentence is the largest unit to which the grammatical rules of a language apply, may be composed of one or more clauses. Jadi kalimat itu merupakan unit terbesar yang dibangun dalam aturan grammar dari suatu bahasa, dan ini biasanya kalimat itu biasanya terbangun dari satu atau bahkan lebih klausa. Jadi sekian video kakak kali ini tentang grammar and syntax. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.